Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Mushola Al-Ikhlas Sendawa rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan pagi hari ini kita akan tuntaskan dan selesaikan membaca Uqudul Lujain fi Bayan Hukukuz Zawjain karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi rahimallahu taala. Beliau sampaikan kisah rahimallahu taala wa hukiya, dan diceritakan ada seorang perempuan yang keluar dari rumahnya untuk mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka perempuan ini dilihat oleh seorang anak muda di jalan. Maka anak muda tersebut mengatakannya, hurmatu, atau wahai wanita, aina qasduki, kemanakah engkau hendak pergi? Maka perempuan tersebut mengatakan, aku bermaksud untuk mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk di dekatnya dan mendengar perkataannya yang indah. Maka anak muda tersebut berkata kepadanya, apakah engkau betul-betul mencintainya? Si perempuan mengatakan, iya, aku mencintai Nabi. Faqala laha, maka pemuda tersebut berkata kepadanya dengan kalimat yang ini kalimat yang tidak wajar ada di masa Nabi, sehingga mengisyaratkan kalau tidak benarnya kisah ini. Bihaqi hubbihi alaiki. Ini satu kalimat yang tidak kita jumpai di hadis-hadis Nabi. Ini menunjukkan kalau ini kisah yang palsu. Dengan hak cintamu kepada Nabi, singkaplah cadarmu sehingga aku bisa melihat wajahmu. Tatkala dia bersumpah dengan menyebut cintanya pada Nabi, ini berarti ini tentu ini adalah sumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini satu hal yang tidak benar dan bisa kita katakan mengisyaratkan kalau ini kisah yang palsu. Hanya perempuan tersebut membuka wajahnya sehingga pemuda tadi melihat wajahnya. Summa innah, kemudian perempuan ini tatkala dia raja'at, ketika dia pulang ke rumahnya, dia ceritakan pada suaminya bima jara, dengan apa yang terjadi antara dia dengan anak muda tersebut. Dan ketika seorang itu berkenaan dengan fikih iqsam, ketika ada orang yang bersumpah dengan misalnya dengan sumpah yang benar, sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala untuk meminta sesuatu, maka adalah amal soleh memenuhi permintaannya dengan dua syarat. Permintaannya bukan maksiat dan permintaannya itu tidak menyusahkan orang yang dimintai. Ya, maka permintaan pemuda ini tentu nilainya maksiat, sehingga ketika dia adalah wanita yang berilmu, mestinya dia tidak melaksanakan permintaan pemuda tersebut. Falamma sami'a zawjaha, dan perbuatan perempuan ini juga tidak benar. Dia melakukan maksiat yang tidak diketahui oleh suaminya, kemudian dia ceritakan kepada suaminya yang tentu dia tak akan tahu suaminya akan cemburu dan marah karenanya. Maka perbuatan perempuan ini juga tidak benar. Menceritakan maksiat yang telah Allah tutupi kepada suaminya. Akhbarat zaujah, dia ceritakan pada suaminya apa yang terjadi antara dia dengan anak muda itu. Dan tentu dia ngerti kalau ini akan menimbulkan amarah. Di samping itu satu hal yang nilainya maksiat. Falamma sami'a zawjaha kalamaha, maka tatkala suaminya mendengar
perkataannya, ceritanya, khatara, maka taghayyara khatiruhu, maka berubahlah kondisi hati si suami. Lantas si suami mengatakan dalam hatinya, labuda harus aku mengetahui jujur ataukah dustanya istriku ini supaya aku nyaman dengannya. Labuda haruslah aku mengetesnya dan mengujinya. Kemudian fa'aqadalaha tanuran, maka dia si suami ini kemudian menyalakan laha untuk istrinya tanuran, tungku. Tanur adalah al-mahal, tempat untuk qammara yukammiru, itu memanaskan. Qammara yukammiru fi al-khubza, roti ala hayatil jarrah, seperti bentuk gentong. Wasabara alaihi, dia tunggui tungku tersebut sehingga hebat nyalanya. Sumaqala laha, kemudian dia berkata kepada istrinya, demi hak Nabi. Nah, ini juga sumpah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini satu redaksi yang tidak ada di hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang biasa membaca hadis tentu akan menganggap ini kalimat yang aneh. Masuklah engkau ke dalam tungku. Ini juga permintaan untuk melakukan maksiat, bunuh diri. Nah, maka suaminya juga melakukan satu hal yang satu kesalahan yang besar. Statusnya dia bunuh orang. Dan itu tidak sebanding dengan kemaksiatan istrinya yang membuka wajahnya dilihat oleh anak muda, kemudian dia minta istrinya untuk masuk ke dalam nyala api. Ya, artinya dia membunuh istrinya. Falamma halafa, maka tatkala suaminya bersumpah kepada istrinya dengan hak Nabi, akhirnya alqat nafsaha fihi. Perempuan tersebut kemudian memasukkan dirinya ke dalam api. Ya, wa hawanat bi ruhiha, dia menganggap meremehkan nyawanya. Likauniha, karena dia adalah seorang wanita yang tulus dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'aha, nah ini juga tidak benar. Istri suaminya nyuruh dia untuk melakukan tindakan yang bisa menghilangkan nyawanya, kemudian dia turut. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Falamma ra'aha zaujuha, maka tatkala suaminya melihat dia menjatuhkan diri dalam tungku, wa ghatashat fihi, ghatasa in ghamasa, tenggelam. Dan masuk ke dalamnya, maka dia sedih karena keadaan istrinya. Wa alima, dan dia yakin bahasanya dia benar dalam perkataannya. Maka pergilah sang suami menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengkabarkan apa yang apa yang terjadi pada istrinya. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada si suami, kembalilah dan bukalah tungkumu. Maka sang suami kemudian kembali ke rumahnya dan dia singkap, dia buka api dari istrinya, maka dia jumpai istrinya dalam keadaan selamat. Waqad ballaha, dia basah oleh keringat. Ka'annaha, seakan-akan istrinya itu fi hammam. Hammam maknanya murtasilun bil ma'i al-hari, tempat untuk mandi dengan air panas, air hangat. Jika berkeringat karena air panas tersebut atau karena uapnya. Yang dalam bahasa sekarang hammam itu bentuknya adalah sauna. Allahumma aslih, kemudian beliau tutup bukunya dengan doa, Allahumma aslih fi jami' umurina wa aslih ahlina ay aqaribana wa adba'ana. Ya Allah, perbaikilah semua urusan kami. Ya Allah, perbaikilah keluarga kami, yaitu kerabat kami dan orang-orang yang mengikuti kami, kemudian keturunan kami, yaitu anak-anak kami dan semua kaum muslimin.
fi jami' umurihim, dalam semua urusan mereka. Alhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Maka musannif, yaitu penulis sematan yang anonim, yang tidak diketahui siapakah namanya, khatama menutup bukunya dengan hamdalah, sebagaimana penduduk surga menutup doanya dengan memuji Allah. Kami mohon pada Allah Ta'ala agar Allah memberikan anugerah kepada kita semua dengan ridhonya yang terbesar dan nikmatnya yang berlimpah. Wabidzalika, dengan itu maka sempurnalah kebahagiaan dan segala puji milik Allah zat yang dengan nikmatnya sempurnalah segala hal-hal yang baik. Wa bifadlihi, dengan karunia-Nya nafuzu bil jannat, maka kita akan menjadi orang yang beruntung dengan mendapatkan surga. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina saddati, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada para pemimpin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa zawjat madamatil ardu wa samawat, ya, selama ada langit dan bumi. Walhamdulillahi wahdah, segala puji milik Allah semata, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim, wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Qala muallifuhu qattama hadzal kitabu, ya, telah selesailah buku ini, ya, bi'aunil malikil jalil, dengan pertolongan Allah. Dialah sang raja al-jalil, zat yang mulia, fi waktu duha, di waktu duha, naharil ahad, di siang hari-hari ahad, di tanggal 27 bulannya Allah al-Muharram tahun 1294 Hijriah, ala yadi al-Hakir, di tangan seorang yang hina. Muhammad itu Muhammad Nawawi bin Umar Ibn Arabi Ibn Ali, taballahu alaihim, semoga Allah menerima taubat mereka semua, amin. Nah, kemudian sebelum kita akhiri membaca buku ini, kemarin kita di pertemuan yang lewat kita baca beberapa kisah tentang Rabi'ah al-Adawiyah. Saya ingin bacakan penjelasan Syekh Muhammad Saleh Munajid tentang Rabi'ah al-Adawiyah. Beliau katakan bahasanya Rabi'ah al-Adawiyah adalah seorang wanita yang zuhud al-ibadah, seorang wanita yang khusyuk, sebagaimana kata Az-Zahabi di Siyar. Jadi Rabi'ah al-Adawiyah biografinya bisa kita jumpai di Syiar A'lamin Nubala karya Az-Zahabi. Wa naqala Az-Zahabi menukil dari Abu Sa'id Ibn A'rabi, beliau mengatakan, adapun Rabi'ah al-Adawiyah, maka manusia mendapatkan darinya hikmah yang banyak. Haka fiha, bercerita tentang Rabi'ah al-Adawiyah, Sufyan, kemudian Syu'bah dan yang lainnya. Yang ini menunjukkan tidak benarnya isu tentang Rabi'ah al-Adawiyah yang isunya mengatakan bahasanya dia punya akidah hulul. Akidah bahasanya Allah bersatu dengan hambanya. Wa dan ajaan ilal ibaha. Ya, untuk kemudian sikap hidup serba boleh suka-suka. Kalau Zahabi mengatakan, wa hadza khuluwun wa jahlun wa ala man nasabaha ila dzalika mubahi hululi yahtajja biha ala kufriha kahtijajihim bi khabari kuntu sami'u alladhi yasma'u bihi. Az-Zahabi mengatakan tentang orang yang mengatakan kalau Rabi'ah al-Adawiyah punya akidah sesat, akidah hulul, bersatunya Allah dengan makhluk, ini berlebihan dan kebodohan. Boleh jadi orang yang mengaku-ngaku hal tersebut, dia sendiri yang punya akidah hulul. Kemudian punya prinsip hidup serba boleh, suka-suka. Yuhtajja biha, dia mau berdalil dengan Rabi'ah al-Adawiyah. Sebagaimana dia berdalil dengan hadis Nabi untuk membenarkan kesesatannya. Namun walam yu'raf an Rabi'atil Adawiyah mu'jizatun aw karamatun.
tidak dikenal dari Rabi' al-Adawiyah mukjizat atau karomah kemampuan yang aneh-aneh yang luar biasa. Ila man uqila anha min kalami zuhdi wal hikmah. Yang ada yang didapatkan dari Rabi'ah al-Adawiyah hanyalah perkataan tentang zuhud dan perkataan hikmah. Mislu qauliha li Sufyan al-Thawri, sebagaimana perkataan Rabi'ah kepada Sufyan al-Thawri, innama anta ayamun ma'dudatun, engkau hanyalah hari-hari yang bisa dihitung. Jika berlalu satu hari, berlalulah sebagian dirimu. Yushiku, segera saja jika telah berlalu sebagian, akan berlalulah seluruhnya. Wa anta ta'lamu, dan engkau mengetahuinya. Fa'mal, maka beramalah. Abdah binti Abu Syamal mengatakan, dan dia adalah wanita min khiyar ima'illah, termasuk wanita yang terbaik dan melayani Rabi'ah. Qalat, kata Abdah, kanat Rabi'atun tusalli bil lail kulliha. Rabi'ah itu punya kebiasaan salat sepanjang malam. Dan jika telah terbit fajar, maka beliau berbaring sebentar, ya, sampai fajar belum betul-betul terbit. Kemudian dia dan aku mendengar Rabi'ah mengatakan ketika dia bangun dari tempat tidurnya dalam keadaan kaget, wahai jiwaku, berapa lama engkau tidur? Segera saja engkau akan tidur dengan tidur yang engkau tidak akan bangun kecuali di hari Allah bangkitkan seluruh makhluk. Qalat fakana hada da'buha, atau hada, maka beliau katakan, inilah hada da'baha, inilah kebiasaan Rabi'ah sepanjang hari-harinya hatta matat, sehingga beliau meninggal dunia. Dan ada yang mengatakan kila asyad samanina sanatan, beliau umurnya panjang sampai 80 tahun dan wafat pada tahun 180 Hijriah. Ya, maka ini tentang Rabi'ah. Ada orang yang mengatakan Rabi'ah itu sosok fiktif, ya, namun berdasarkan apa yang tadi kita baca, maka dia sosok nyata, bukan satu hal yang fiktif. Biografinya ada di Syiar A'lamin Nubala dan beberapa tempat yang lainnya. Sehingga tidak benar ada yang mengatakan kalau dia fiktif, namun jadi ada satu sosok nyata ahli ibadah yang ada di masa silam. Yang sebagian ceritanya kemarin telah kita baca. Dan kemarin di antara cerita tentang Rabi'ah ini memberikan masak makanan yang enak dan menyediakannya untuk suaminya, menyuguhkannya kepada suaminya. Setelah itu dia katakan pada suaminya, silakan engkau pergi ke istri-istrimu yang lain. Dari tinjauan fikih, maka ini satu hal yang bisa saja diperbolehkan jika maknanya adalah dia menghadiahkan malam gilirannya kepada suaminya, kemudian menyerahkan pada suaminya untuk kemudian mendatangi istri yang lainnya. Maka itu satu hal yang memungkinkan dan diperbolehkan. Ya, demikian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi